Benua Asia dikenal sebagai benua terluas di dunia. Di samping itu, benua yang juga kita tinggali ini dijuluki sebagai benua kuning. Sebutan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu bangsa Asia yang ternyata juga memiliki kaitan dengan bangsa Eropa loh. Penasaran? Berikut ini Desmedia berikan rangkumannya. Sejarah benua Asia. Di masa lalu, nama Asia sebenarnya tidak digunakan untuk menyebut kawasan benua ini secara keseluruhan. Berdasarkan kutipan dari kumparan.com, nama Asia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang dulu digunakan khusus untuk menyebut wilayah di tepi timur Laut Aegea, sebelum akhirnya juga digunakan untuk menyebut wilayah Anatolia yang saat ini menjadi bagian dari negara Turki. Namun pendapat lain menyebut bahwa Asia sebenarnya memiliki arti negeri matahari, yang disebabkan tingginya intensitas cahaya matahari di wilayah Asia, sehingga berdampak pada mayoritas negara Asia yang memiliki suhu panas. Letak geografis. Benua Asia tercatat sebagai benua dengan wilayah paling luas di dunia. Menurut kutipan dari kompas.com, luas benua Asia secara keseluruhan mencapai 44.058.000 km persegi, di mana angka ini sudah termasuk dengan luas daratan berupa kepulauan serta perairannya. Untuk batas wilayah sendiri, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Samudra Pasifik, Selat Bering dan Laut Bering di timur, Samudra Hindia dan benua Australia di selatan, serta pegunungan Ural, Laut Merah, Selat Bosporus, terusan Suez, dan Selat Dardanella di barat. Titik tertinggi benua Asia berada di Gunung Everest dengan ketinggian 8.856 meter di atas permukaan laut, sementara titik terendahnya berada di Laut Mati dengan ketinggian minus 480 meter di atas permukaan laut. Punya banyak iklim. Luasnya benua Asia membuat tiap kawasan memiliki kondisi iklim yang berbeda-beda. Terkait masalah iklim ini, sejumlah sumber terpercaya menyebut jumlah yang beragam, mulai dari 8, 7, 6, 5, bahkan sampai 4 iklim. Untuk mempermudah, Desmedia coba berikan catatan singkatnya. Di mana Asia Tenggara serta Asia Selatan memiliki iklim tropis, yaitu iklim dengan tingkat kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi. Asia Timur beriklim subtropis, Asia Barat serta Gunung Gobi memiliki iklim darat atau gurun, kawasan Siberia Utara beriklim kutub, dan kawasan pegunungan Himalaya memiliki iklim pegunungan. Khusus wilayah Asia Tengah, kawasan ini memiliki kondisi iklim kontinental kering, yang artinya akan bersuhu sangat panas di musim panas serta bersuhu sangat dingin ketika memasuki musim dingin. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa sebutan negeri matahari adalah benar bagi benua Asia, melihat intensitas cahaya matahari yang diterima oleh setiap kawasan. Dijuluki benua kuning. Sama seperti benua lainnya, benua Asia juga memiliki sebutan tersendiri. Benua Asia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memiliki julukan benua kuning, di mana sebutan ini didapat dari sejarah masa lalu yang ternyata juga ada kaitannya dengan bangsa Eropa. Dikutip langsung dari kompas.com, benua Asia dihuni oleh mayoritas masyarakat dari ras Mongoloid, di mana mereka memiliki ciri khas berupa kulit berwarna kekuningan. Ras Mongoloid ini banyak mendiami kawasan seperti Cina, Vietnam, Mongolia, Korea, hingga Jepang. Oleh karena ciri khas tersebut, masyarakat bangsa Eropa akhirnya menyematkan julukan benua kuning untuk menyebut benua Asia. Lebih jauh lagi, warna kuning yang tadi disematkan sebagai julukan oleh bangsa Eropa ternyata juga menjadi warna yang sangat sakral dalam budaya Cina. Masih mengutip dari kompas.com, masyarakat Cina menganggap bahwa warna kuning melambangkan kekaisaran yang tidak terlepas dari sejarah masa lalu negara tersebut, di mana pada zaman kekaisaran hanya seorang kaisar Cina yang diperbolehkan mengenakan jubah berwarna kuning. Kekayaan alam yang melimpah. Benua Asia menjadi benua yang dikategorikan memiliki kekayaan alam melimpah. Dilansir dari National Geographic, benua Asia memiliki sejumlah wilayah fisik utama. Di antaranya ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah,
stepa dan gurun, lingkungan air tawar hingga lingkungan air asin. Di samping itu terdapat dua jalur pegunungan yang saling bertemu di benua Asia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Hal tersebut yang kemudian membuat benua Asia memiliki banyak keberagaman bentang alam. Salah satu yang paling identik adalah Gunung Everest di Himalaya yang menjadi gunung paling tertinggi di dunia, serta Gurun Gobi di daratan Cina yang menjadi gurun paling dingin di dunia. Benua Asia juga menjadi wilayah paling rawan gempa. Hal ini disebabkan oleh sejumlah wilayah di benua Asia yang dilalui oleh Ring of Fire atau rangkaian gunung api aktif sepanjang 40.000 km yang sekaligus menjadi jalur pertemuan banyak lempeng tektonik. Beberapa negara Asia yang dilewati oleh Ring of Fire ini adalah Indonesia, Filipina, dan Jepang. Itu dia rangkuman Desmedia untuk benua Asia. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.